Ini bukannya film horor yang rilis di bioskop itu ya? Sebelum 7 hari. Film panjang, film durasi panjang. Halo sob, kembali lagi bersama gue di channel Lufaita dan masih di konten menonton horor sampai takut. Wait, 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 wait. Di sini gue bakalan masih di film pendek dan kali ini dari produksi dari channel yang berbeda. Gue gak yakin sih ini re-upload atau versi lain dari yang sebelum 7 hari. Gue yakin ada deh film sebelum 7 hari yang rilis di bioskop tahun 1 tahun terakhir ini kalau nggak salah. Dan gue ya ini coba-coba aja ya. Siapa tahu beda. Gue optimis juga sih. Ini cerita lain, bukan cerita yang sama. Cuma judulnya berkaitan dengan topik yang sama yaitu sebelum 7 hari. Sudah menjadi hal yang familiar tinggal di Indonesia yaitu mengenai hukum dan adat, ritual dan keagamaan. Islam ini ya tentunya 7 hari ada 40 hari satu 100 hari 1 tahun itu perlakuan terhadap seorang yang sudah meninggal yang sudah memasuki alam barzah yang ini bersatu dengan budaya kita Indonesia sejak zaman dahulu karena kalau di Arab sendiri kan tidak ada hal seperti ini ya, ada perhitungan tapi nggak ada semacam doa-doa khusus. Kalau di sini kan tahlilan itu ya. Dan di sini di cerita rakyat yang paling umum, paling sering didengar yaitu berkaitan dengan sosok arwah pada hari-hari hitungan tertentu masih apa ya, masih ada kaitannya gitu, masih tegang-tegangnya dengan kemistisan, kehororan si arwah atau si mayit, hubungannya dengan si mayit. Yang mana itu ya masing-masing memiliki konsepnya sendiri lah. Ada yang begitu percaya dan ada juga yang tidak begitu menampik terlalu serius dengan kepercayaan ini. Oke, langsung saja ini adalah film dari Pijaru. Pijaru rilis tahun 4 tahun yang lalu. Telah ditonton sebanyak 1 juta, 1,9 1,9 juta. Cukup banyak. Oke, kita lihat sebelum 7 hari. Setannya apakah berkaitan dengan si mayit atau mitos atau hal-hal terlarang yang daripada gue nggak coba baca aja kalau ada sinopsisnya mungkin. Sinopsis tidak ada. Oke, langsung check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'an. Pembacaan surat Yasin. Iya, makasih Bu. Sudah diberitahu, Bi. Iya, sudah dikabarin. Oh, anaknya perantauan. Belum kembali. Tolong kamu wakilkan dulu ya. Saya benar-benar nggak bisa. Saya sudah bilang. Hal yang paling menyedihkan gitu ya. Kita merantau, kita tidak bisa melihat akhir hayat dari salah satu anggota keluarga tercinta kita. Ian, Hanif, ayo sini, tasnya bibi bawain. Ini bibinya. Kamarnya gede juga ya. Kursi goyang. Jangan. Udah jarang banget sih di daerah sini Nenek. ada yang punya kursi begituan. Kalau masih ada Tahu nenek-nenek. nggak kalau orang yang baru meninggal arwahnya masih ada di sini loh.
pelakunya ya? Salah satu pendukung kehororan, properti kehororan yaitu kursi goyang. Siapa ini yang dekat? Ini anaknya kayak nggak itu ya, ada ikatan batin mungkin. Nggak melihat si mayit dengan ekspresi sedih atau terkejut dengan meninggalnya. Si nenek. Sepi banget ya. Nggak ada keluarga atau tetangganya gitu. Gimana sih? Mungkin ini nggak di kompleks atau yang rumahnya deket-deket itu. Ini dua anak ini nggak ditemenin. Padahal kan lagi suasana seperti ini biasanya anak-anak itu dijaga di itu ya. Siapa tahu takut dengan mayit atau arwah atau berkaitan dengan orang yang meninggal. Biasanya itu langsung horor gitu ya, nggak ada pendekatan atau cerita yang membangun dulu karena peninggalnya, karena meninggalnya si nenek. Gantian ini si adik yang laki-laki dibuat penasaran dengan suara-suara tongkat. Tadi si nenek pakai itu kan ya, hantunya pakai tongkat ya. Kak, bangun. Aduh, apa sih? Gue kalau umur segitu dulu mungkin masih takut ya, masih minta ditemenin lah. Apalagi di hari kematian atau masih ada mayit di rumah. Ini seperti lepas gitu aja orang tuanya. Nggak ada siapa-siapa. Di dalam jam scare. Oh enggak, biasanya jam scare. Belum jam scare-nya belum mainin. Ini tadi berapa ya durasinya ya? Aduh, enggak gue cek. Kayaknya sekitar 89 menitan. Suara kursi. Kursi kayu yang rengkot. Teriaklah. Dim gitu kan, orang lain nggak dengar kalau kamu ketakutan. Di sini rupanya sudah langsung menghantui si kecil. Bentar. Tapi mukanya sama nggak ya sih tadi sama yang di awal berbaring neneknya kan itu neneknya. Ini gila sih. Perlakuan terhadap si mayit begitu kurang banget itu. Masa ditaruh di lantai gitu kan? Kalau orang-orang di sini di tempat gue sih ditaruh di apa ya, tempat tidur gitu kayak kursi panjang atau tempat tidur kecil, terus mayitnya ditaruh di atas. Ikut meluk. Udah ditaruh di lantai, nggak ada orang. Kacau ini. Kalau ada di dunia nyata ini orang-orangnya kurang peduli banget sama si mayit. Ini udah gitu aja. Gue nggak menangkap apa-apa ya. Kayak ada yang hambar gitu, apa ya. Kurang banget ini ceritanya. Menakutkan ya. Tadi yang masih di dalam selimut itu, si kecil takut itu. Boleh lah untuk menunjang ketakutan penonton. Tapi gue mau lihat dari segi apanya dulu ya.
sebelum 7 hari ceritanya ini ya. Sebelum 7 hari itu maksudnya gimana ini kok? Ini bang belum 7 hari, ini belum 1 hari kayaknya ini kan mayat masih di situ, belum dikubur. Ini agak konyol ini. Terus apa lagi ya? Ini kolom komentarnya juga dimatikan. Oh ini live, ini dibuat live. Ini dari segi pengambilan gambar sih oke nih ya, kayak udah main gitulah. Produksi besaran soal perfilman ini kayak udah setingkat mulai pro lah, setingkat mendekati pro ini. Bagus pencahayaan, filter ataupun set tempatnya. Sutradara Ivan Padak Demon. Penulis Radit Tesha Resan Canotama. Ini komentarnya ya. Lebih serem ini apa lebih serem malam mingguan nonton di YouTube ya? Lebih serem ini apa lebih serem malam mingguan nonton di YouTube ya? Maksudnya, nah ini kan di YouTube. Ini komentar-komentar live ya, jadi kayaknya agak sedikit gitu. Gini nih, makanya jangan punya kursi goyang. Ini jadi apa ya, paradigma buruk gitu ya. Properti-properti di sebuah rumah yang dari zaman dahulu. Seperti kursi goyang, terus apa lagi ya. Kendi lah, mungkin ya kendi atau cawik, mangkok-mangkok kecil, cawik-cawik kecil yang terbuat dari batu, keramik, campuran itu. Sama kayu-kayu, kendi lah, kendi itu ya. Jadi konseptualitasnya itu melenceng dari keindahan, merubah paradigma orang-orang kayak jadi mistis gitu. Oke guys, kita bertemu di video selanjutnya. Kalau kamu punya rekomendasi video pendek maupun video panjang, drop di kolom komentar aja. Carikan gue, rekomendasiin gue video yang horor, yang super menakutkan. Sejauh ini masih tidak membuat gue takut, apalagi membuat gue trauma. Oke, see you next time.